Hai. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah teman-teman luangkan pada hari ini untuk mengikuti rekoleksi kita pada hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman semua, kan tentunya di sini ada adik tingkat kita. Nah, tentunya kita kan semuanya belum kenal nih. Teman-teman, sekarang saya minta bagi yang belum berkenalan, silahkan berkenalan terlebih dahulu. Saya meminta teman-teman yang sebagai penyelenggara rekoleksi ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari kakak yang paling ujung. Halo semuanya. Perkenalkan, nama kakak Riti Rahayu, asal dari Melawi, Kecamatan Sokar. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama, kan nama saya Salvatore Mardika Ritonang. Saya dari Kota Medan. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Andreas Malau. Saya berasal dari Pulau Samosir. Terima kasih Pak Mi. Baik, selanjutnya saya ingin perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Esther Kristina Nisi, bisa dipanggil Esther. Saya berasal dari Sintang. Baik teman-teman semuanya, kita tahu di sini kita itu dari berbagai daerah, berbagai suku. Nah, namun kita semua tetap satu dalam kasih Kristus. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya saya ingin mengajak teman-temannya untuk berdiri, kita nyanyi bersama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Selanjutnya kita akan membuka rekoleksi kita pada hari ini dengan doa pembuka. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas. Selanjutnya kita akan memasuki sesi materi. Tema kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam kasih, menjadi pribadi yang mencerminkan kasih Kristus. Pertama, kita harus mengetahui bagaimana hidup dalam kasih. Apa saja yang harus kita lakukan untuk kita bisa hidup di dalam kasih, dan akhirnya nanti atau poin akhirnya yang akan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari adalah menjadi pribadi yang mencerminkan kasih Kristus. Kasih Kristus yang terbesar ialah menyelamatkan umat manusia. Baik. Yang pertama, kasih Kristus itu tercermin atau bisa kita lihat di dalam Injil Matius bab 22 ayat 23 sampai 40. Apa poin pentingnya? Siapa yang bisa menerangkan apa poin pentingnya dalam Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40? Kasih. Matius 22 ayat 34 sampai 40, Yesus mau menjelaskan bahwa seluruh yang diajarkan oleh para nabi pada saat di perjanjian lama, yaitu di hukum Taurat, adalah kasih kepada sesama dan kasih kepada Tuhan. Ini pertanyaan yang memantik kita pada awal tema kita ini. Apa itu kasih Kristus? Kasih Kristus adalah konsep sentral atau konsep yang paling dasar atau yang inti dari pengajaran Kristen, yaitu mencerminkan kasih tanpa syarat, pengorbanan, dan kesetiaan Yesus Kristus kepada manusia. Lalu yang kedua adalah kasih yang menyelamatkan. Kristus tidak hanya berbicara tentang pengorbanan, tetapi juga untuk berbicara keselamatan. Melalui kasihnya, manusia diberi kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal dan hubungan yang dekat dengan Allah. Jadi, bukan hanya pengorbanan Yesus yang akan ditonjolkan di dalam kitab suci, tetapi karena pengorbanan Yesus di kayu salib, Dia telah menyelamatkan manusia
dan memperbaiki hubungan antara Allah dengan manusia. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi seperti Dia mengasihi para muridnya, sehingga dunia dapat mengenali mereka sebagai murid-muridnya. Di sini kasih yang menginspirasi. Kita tahu bahwa Yesus telah mengasihi terlebih dahulu manusia. Sifat-sifat kasih Kristus. Yang pertama tadi adalah tanpa syarat. Kristus tidak bergantung pada kondisi atau tindakan manusia. Dia mengasihi semua orang tanpa memandang latar belakang, dosa ataupun kelemahan dari manusia. Ini adalah kasih yang diberikan secara cuma-cuma. Jadi mau seburuk apapun perilaku kita setiap harinya, mau dari latar belakang apa kita, dari keluarga apapun kita, Kristus tetap mengasihi kita semua. Yang kedua adalah pengorbanan. Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, Dia rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia, menunjukkan kasih yang sangat besar dan tak terhingga. Yang ketiga, penuh belas kasihan. Kristus selalu menunjukkan belas kasihan kepada kita yang menderita, yang sakit, atau yang terasingkan. Dia menyembuhkan sakit, memberi makan yang lapar, menghibur kita yang berduka. Lalu yang keempat adalah setia. Kasih Kristus adalah kasih yang setia dan tidak pernah berubah. Dia selalu ada untuk umatnya, mendengarkan doa-doa mereka dan memberikan bimbingan serta kekuatan. Caranya adalah mengampuni. Salah satu sifat paling menonjol dari kasih Kristus adalah pengampunan. Dia mengampuni dosa-dosa manusia dan memberikan kesempatan untuk bertobat dan memulai hidup baru. Jelas dikatakan, orang yang kamu ampuni, maka dosanya akan terampuni. Jika kamu mengatakan dosanya tidak terampuni, maka dosanya tetap tidak terampuni. Jadi itu Tuhan memberikan pengertian bahwa setiap yang kita lakukan ada konsekuensinya, baik konsekuensi yang bermanfaat ataupun benar di hadapan Allah, maupun konsekuensinya yang bertentangan dengan Allah, yang itu disebut dosa. Dan kita berefleksikan dulu apa yang telah kita dengarkan bersama dari apa itu kasih Kristus dan sifat-sifat dari kasih Kristus. Sebelum kita masuk ke dalam materi selanjutnya, kita akan ice breaking dulu supaya kita bisa tidak terlalu tegang dalam suasana untuk kita melanjutkan materi kita yang selanjutnya. Untuk kakak-kakak, kita tidak terlalu tegang, mari kita bersama-sama untuk bernyanyi. Hidup dalam kasih. Bagi jati melibatkan pengampunan. Kita harus belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menyimpan dendam. Artinya di situ kita sebagai manusia mengampuni adalah hal yang susah bagi kita yang kita lakukan. Maka dengan itu kita harus belajar seperti Yesus mengampuni umat itu, membantu sesama, menunjukkan kasih dengan membantu mereka yang membutuhkan baik secara fisik, emosional maupun spiritual. Hal ini kita tidak melihat latar belakang seseorang ketika mereka membutuhkan bantuan dari secara fisik, emosional
maupun dari segi agama yang berbeda. Ketika orang itu membutuhkan bantuan dari kita, kita harus membantunya dengan ikhlas, dengan kasih yang seperti Yesus Kristus kasihkan kepada umat-umatnya. Dan perwujudan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Oke, perwujudan kasih ini bisa kita lakukan di sehari-hari kita dengan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika orang dengan penuh perhatian saat seorang berbicara, berikan perhatian penuh dengan menginterupsi. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai, peduli terhadap apa yang mereka katakan. Dan yang ketiga itu memberikan kebaikan kecil. Tidak lakukan kebaikan dan menghargai waktu bersama. Artinya, luangkan waktu untuk bersama keluarga dan teman-teman dan nikmati momen-momen tersebut tanpa gangguan dari gadget atau pekerjaan. Dan yang kelima itu menunjukkan empati. Di situ ketika kita sama-sama berjalan menuju karir seperti kita kuliah sekarang ini, ketika ada orang yang mempunyai masalah, tunjukkan rasa empati kita sebagai kita memahami perasaan dia dan bisa membantu dia untuk menunjukkan cinta kita dan kasih kita kepada seseorang tersebut. Tidak semua orang bisa untuk mengampuni orang yang telah melukai hatinya. Masalah dan kesalahpahaman. Baik kita pernah melakukan kesalahan, kita membuat masalah, ataupun ada masalah itu karena kesalahpahaman. Jadi suatu masalah bisa timbul hanya karena kesalahpahaman atau memang ada situasi tertentu yang melibatkan kita terikut atau terjerumus dalam masalah tersebut. Kesalahpahaman seringkali terjadi dan menyebabkan ketegangan. Menyelesaikan masalah dengan kasih dan komunikasi yang baik sangat penting. Jadi menyelesaikan masalah itu dengan kasih dan komunikasi. Jadi ada dua hal yang penting. Menyelesaikan masalah yang menyebabkan atau yang disebabkan oleh kesalahpahaman. Ada dua, yaitu menyelesaikannya dengan kasih dan komunikasi yang baik. Lalu yang ketiga, konflik dan perbedaan pendapat. Pasti di kelas masing-masing sering terjadi konflik karena perbedaan pendapat. Pasti. Karena setiap orang itu memiliki otaknya masing-masing dan memiliki pemikiran dan idealismenya masing-masing. Tidak jarang perdebatan dapat memicu konflik di antara sesama kita. Menghargai perbedaan ini dengan kasih membutuhkan kesabaran dan pengertian. Ini perbedaan pendapat ini bisa kita redam atau bisa kita minimalisir dengan cara membuka pemikiran kita masing-masing. Mengasihi diri sendiri. Seringkali kita lupa bahwa mengasihi diri sendiri juga penting. Menghargai dan merawat diri adalah bagian dari hidup dalam kasih. Ini termasuk menerima kelemahan dan kekurangan kita, serta berusaha untuk terus berkembang. Siapa yang di sini telah mengasihi diri sendiri? Atau ada yang tahu cara untuk mengasihi diri sendiri? Coba sebutkan. Aku mengasihi diriku Dengan cara? aku mandi, merawat diriku. Bagus. Selanjutnya? Maka, Sama. maka Ada yang lain? baju. Oke, baik. Ada teman-teman yang mengatakan bahwa mengasihi diri sendiri dengan cara kita merawat diri, menjaga kebersihan, lalu makan. Apakah kita sudah melakukan ini? Sudah. Kalau kita sudah melakukan ini, kita pasti tidak mungkin kena emah. Itu poin penting nggak? Kalau kita sudah mengasihi diri sendiri, kita makan teratur, apa mungkin kita kena emah? Siapa sih yang kena emah? Asam lambung? Usah malu-malu angkat. Nah, ini buktinya. Kita tadi telah mengatakan, oh ya kita sudah mengasihi diri sendiri. Tapi kenyataannya
masih ada yang kena asam lambung, masih ada yang kena mah. Ya berarti ini buktinya kita belum bisa mengasihi diri sendiri. Kalau kita belum bisa mengasihi diri sendiri, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Karena kita harus melangkah dari dalam diri kita sendiri. Gerakan kecil yang kita lakukan di dalam diri bisa merubah kita dan bisa merubah orang lain. Makanya ada kata-kata yang menarik. Satu langkah kecil yang kita lakukan sekarang atau satu langkah yang kita lakukan sekarang ini bisa merubah kita 10 tahun ke depan. Bisa. Oke. Langkah praktisnya bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Jadi teman-teman, mari kita mengucap, kita berdoa, Yesus, kita angkat kedatangan Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging. Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami yang Santa Bunda Allah. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi yang lebih menonjol di sini adalah pengorbanan. Pengorbanan. Jadi kita bisa lihat di sini ya, dalam ayat ke-37 ini, Yusuf itu adalah seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladangnya. Kita bisa bayangkan siapa di zaman sekarang mau berkorban menjual ladangnya terus memberikannya kepada orang miskin. Kira-kira ada orangnya? Enggak. Nggak ada. Ya. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ini sebuah pengorbanan yang besar. Kalau Yesus mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia di atas kayu salib, kita mengorbankan harta kita untuk kebersamaan, untuk kemanusiaan. Jangan ragu untuk mengeluarkan uang kita untuk sesuatu yang baik. Karena kita telah sampai di acara, Diganjur lagi. Menutup pertemuan kita hari ini, marilah kita hening sejenak. Mari kita mengangkat tanda kemenangan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur atas segala Bapa, atas segala berkat dan Bapa.